Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial HUT ke-13 berita1.com. Pemirsa, jika Indonesia memiliki halaman pertama, maka Sabang adalah salah satu kalimat pembukanya. Dan pada edisi spesial ulang tahun ke-13 berita1.com, dalam podcast Relasi mengajak publik menyelami cerita dari kota di ujung barat Indonesia bersama Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, ada banyak hal yang dibahas, mulai dari strategi komunikasi Pemda di sana sampai ke pariwisata. Langsung saja pemirsa, kita simak selengkapnya untuk Anda berikut ini. Tamu saya kali ini adalah orang yang sangat berpengaruh di tempat yang paling jauh. Kalau mungkin kita sering dengar ketika zaman SD dari Sabang sampai Merauke, dan kali ini saya undang Wali Kota Sabang, Bapak Zulkifli H. Adam. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Pak sudah berkenan hadir Pak Wali ke kantornya berita1.com di podcastnya Relasi, dan bertepatan dengan ulang tahun berita1.com yang ke-13 Pak Wali. Mungkin kami awal ingin bertanya, seperti apa sebenarnya, ini Pak Wali kan periode kedua kalau tidak salah ya, sudah periode kedua. Bagaimana sih komunikasi Pak Wali kepada media, kepada masyarakat, pemerintah pusat, Pemprov, agar mereka semua tahu apa saja kebijakan yang Pak Wali jalankan untuk kemajuan Sabang? Silakan Pak Wali. Terima kasih kepada Relasi dan juga kepada Bang Sukri dan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah sekali, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Wali. Pada Relasi pada hari ini luar biasa sekali. Ya, saya tadi di perjalanan kurang semangat, tetapi begitu sampai di kantor ini luar biasa. Jadi semangat. Terima kasih Pak Wali. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita berbicara tentang komunikasi. Yang pertama, saya komunikasi dengan masyarakat, baik dari periode pertama sampai sekarang saya tidak pernah menukar nomor HP. Bahkan di setiap kampanye saya selalu sampaikan bahwa siapa yang butuh nomor HP saya kasih. Makanya begitu saya menang, itu HP rusak. Langsung ganti handphone. Karena memang banyak sekali masuk ucapan selamat. Jadi artinya komunikasi saya dengan masyarakat itu mudah sekali. Ini sudah masuk di WA saya dalam per hari biasa di atas 500. Di atas 500 WA. Setiap hari? Setiap hari. Jadi komunikasi kita dengan masyarakat bagus. Kemudian yang kedua, kita dengan PWI juga harmonis. Dengan media-media lokal. Bahkan semuanya. Saya sebagai anggota kehormatan PWI untuk Aceh. Dulu ada 2, sekarang sudah meninggal 1. Jadi sisa Bapak berarti? Untuk sementara saya sisa 1. Kemudian tentang Sabang, sebenarnya Sabang itu sama-sama intan dengan Singapura. Karena kenapa saya sampaikan demikian, bahwa di masa kolonial Belanda, Sabang itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk singgah kapal-kapal besar untuk mengisi bahan bakar dan mengisi air. Kemudian Singapura dimanfaatkan oleh Inggris. Namun satu kelemahan Sabang, kurang mendapatkan perhatian. Dan sekarang karena sudah mulai heboh-heboh dengan Selat Hormuz, sekarang Selat Malaka itu sudah menjadi seperti Selat Hormuz. Bahkan perlu juga saya sampaikan bahwa informasi yang saya dengar dari teman-teman saya, datuk-datuk dari Malaysia, bahwa Singapura nanti tahun 2040 sudah dihentikan kontrak antara Johor Singapura tentang air. Perlu juga saya sampaikan bahwa selama ini kalau disampaikan bahwa kapal-kapal itu bisa menyuling air laut menjadi air tawar, itu dalam skala kecil. Tetapi dalam jumlah besar itu harus menggunakan air tawar. Karena dari segi mineral lain sebagainya itu memang harus air tawar. Sementara kalau sekarang kapal-kapal yang singgah di Singapura
dalam sekali pengisian air itu dalam per metrik ton harus dibayar $50. Dalam per kapal itu minimal harus mengisi air sampai 800 metrik ton. Satu kali isi. Satu kapal sekali isi. Artinya ini harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa di Sabang itu kita airnya melimpah. Airnya sangat melimpah. Baik dari beberapa air terjun, kemudian ada danau, ada waduk. Jadi airnya selama ini melimpah. Itu kenapa tidak dimanfaatkan oleh negara. Apabila ini dimanfaatkan oleh negara, mungkin negara Indonesia ini salah satunya pendapatan yang paling besar dari pengisian air yang ada di Sabang. Makanya perlu saya sampaikan, apabila itu dimanfaatkan dengan baik, baik pendapatan bagi APBN itu sendiri, bagi APBA, dan bagi Sabang itu sendiri. Kemudian hal ini perlu juga saya sampaikan bahwa ada beberapa keinginan negara-negara asing seperti Rusia, China, mereka ingin menempatkan refinerinya nanti di Sabang. Mungkin sudah ketahuan bahwa nanti akan dibuka terusan Kerah. Apabila terusan ini selesai dan dibuka, insya Allah yang menjadi tempat haltenya untuk kapal-kapal itu di adalah Sabang. Dan Sabang kalau kita melihat dari traffic marine itu, traffic marine itu setiap hari kapal yang lalu lalang melewati Sabang itu mencapai 1.600 lebih. Wow, satu hari. Kenapa itu tidak dimanfaatkan oleh negara supaya bisa mendapatkan pendapatan bagi negara, baik negara maupun daerah. Jadi saya bisa sebut Pak Wali ini adalah sebagai wali kota Hormuz. Karena kalau kita lihat di peta, Pak Wali, memang kalau misalnya dari laut ingin masuk ke Asia Tenggara, ini harus melalui Sabang terlebih dahulu. Artinya ini adalah ada potensi yang sangat besar. Luar biasa. Luar biasa. Tadi Pak Wali sudah sebutkan bahwa Malaysia dan Singapura kontrak airnya sudah mau diputus 2040. Sehingga kemudian dari Malaysia bisa beralih atau dari Singapura bisa beralih ke Indonesia seperti Pak Wali. Dan kita memiliki limpahan air yang luar biasa. Karena menyuling mahal. Tinggal menyedot air dari Sabang itu sudah luar biasa. Tinggal diperbaiki pelabuhannya. Yang diperlukan adalah perhatian, kurang lebih seperti itu Pak Wali. Negara asing yang sangat dibutuhkan adalah keamanan, kenyamanan dari pemerintah Republik. Jangan sampai nanti begitu masuk bermasalah ditangkap. Itu yang selalu disampaikan oleh teman-teman saya dari Malaysia. Nah, selama ini Pak Wali sudah 2 kali kan menjabat sebagai wali kota di sana. Sudah pernah berhitung nggak kira-kira kalau seandainya itu semua dimanfaatkan tadi, misalkan air, kemudian tempat transit, refinery yang akan masuk dari Rusia dan Cina misalnya, kira-kira potensi Sabang akan seperti apa Pak Wali? Sekarang PAD-nya berapa, APBD-nya berapa? APBD sekarang 620 miliar. Jika itu terjadi, kita tidak berbicara lagi tentang Sabang, kita harus berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ini yang kurang diperhatikan oleh negara selama ini. Artinya bisa berkali-kali lipat dari yang sudah dapatkan di APBD hari ini Pak Wali? Pasti. Kita hitung saja, jangan kita hitung $50 per metrik ton. Kita hitung saja $30. $30 saja? Itu udah luar biasa. Itu dalam per hari berapa puluh miliar dapat. Maka ratusan miliar bisa dapat untuk Republik ini. Itu selama ini tidak dimanfaatkan. Ya, selalu diperhatikan emas, minyak, lain sebagainya. Padahal jasa ini apabila dimanfaatkan itu luar biasa sekali. Apalagi saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja Pak Wali. Apalagi Sabang selain dari memiliki letak yang sangat strategis, Sabang itu merupakan daerah tujuan wisata yang luar biasa juga. Baik tempat diving, snorkeling, bahkan sekarang Sabang sudah mendapatkan muri untuk lumba-lumba terbanyak di Indonesia. Lumba-lumba terbanyak di Indonesia. Ratusan. Ya, artinya ketika saya nanti ke Sabang, sudah pasti saya naik kapal dan akan melihat lumba-lumba secara langsung. Cuman dari jam 7 sampai jam 9. Di atas jam 9 itu harus agak sedikit jauh. Kita mencari lumba-lumba. Artinya jam pagi 7 sampai 9 ini mereka ke pinggir. Lebih mudah didapatkan gitu ya. Kalau siang baru ke tengah gitu ya.
Bisa berenang juga dengan lumba-lumba Pak Wali? Bisa. Luar biasa. Saya kayaknya harus ke Sabang segera ini. Kemudian apa lagi Pak Wali dari wisata di Sabang? Kita selain daripada itu perkebunan. Untuk nilam kita terbaik. Nilam coklat terbaik. Cuman yang jadi prioritas sekarang adalah pariwisata. Oke. Sebesar apa nilam sama coklat tadi di Sabang Pak Wali? Enggak terlalu banyak, tapi kualitasnya. Nilam ini kan bahan yang untuk mencampurkan parfum. Betul. Tapi biar masyarakat tahu ya bahwa nilam ini adalah alat untuk perekat parfum agar tahan lama. Dan itu ada di Sabang. Bagus sekali. Oke. Jadi belum dimanfaatkan betul nih ya sekarang ya Pak ya. Sekarang pariwisata dulu ya. Kalau coklat kita sudah mendapatkan tipe A. Tipe A terbaik. Oke. Nah Pak Wali, dengan kondisi situasi ekonomi saat ini ya kan yang tidak baik-baik saja, inflasi terjadi juga sampai ke daerah. Situasi seperti apa sih di Sabang hari ini Pak Wali? Kita aman-aman saja. Aman. Benar Pak Wali. Aman-aman saja, tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi segala macam. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Kita di Sabang kan banyak ikan. Masyarakat kalau misalnya ekonominya sudah biasa-biasa saja, turun ke laut sebentar bisa dapat ikan. Artinya nggak perlu impor makanan ya? Kita kalau beras itu memang harus dari daratan Aceh. Karena untuk lahan untuk sawah itu sudah jadi waduk. Jadi untuk sawah nggak ada lagi. Sawah sudah tidak lagi, sudah jadi waduk. Sehingga kemudian itu harus diimpor dari Banda Aceh. Tinggal tapi kalau untuk lauk pauk semuanya aman karena ikan melimpah luar biasa. Tapi komunikasi Pak Wali, misalkan tadi kita kembali ke masalah komunikasi Pak Wali sebagai bagian daripada Provinsi Aceh. Bagaimana komunikasi Pak Wali dengan provinsi? Bagaimana komunikasi Pak Wali dengan pemerintah pusat? Sejauh mana yang sudah berlangsung? Saya komunikasi dengan gubernur, dengan wagub, kemudian dengan jajaran dari provinsi itu berjalan dengan baik. Apalagi selama ini Pak Gubernur sering ke Sabang. Sering sekali ke Sabang. Karena memang pejabat-pejabat yang ada di provinsi apabila istirahat kebanyakan di Sabang, di tempat wisata di Sabang, sehingga kita dekat dengan Pak Gubernur. Dan juga perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah diangkat menjadi Ketua DPD PAN untuk Sabang. Sementara untuk tingkat nasional kita melihat bahwa untuk para menteri itu alhamdulillah banyak juga menteri-menteri dari PAN, baik itu KKP, perhubungan, perdagangan, banyak menteri-menteri dari PAN. Ini juga jadi suatu hal yang baik bagi Sabang. Apalagi nama Pak Wali sama dengan nama ketum ya. Jangan sampai salah panggil. Bahkan alhamdulillah saya menjadi spesial karena yang pakaiin baju PAN itu langsung ketum. Dia ada di ini saya. Jadi ketum Zulkifli Hasan sama Zulkifli Adam. Sama-sama Zulkifli. Lalu ke pemerintah pusat. Ini kan tadi Pak Wali sebutkan kalau untuk pemerintah provinsi sudah aman lah komunikasi ke pemerintah pusat sejauh mana? Apakah juga peran ketum PAN satu partai itu membantu juga komunikasi pusat agar memperhatikan Sabang? Kemudian saya tidak cuma hanya dengan PAN, baik itu dengan para anggota DPR RI dari baik itu Gerindra, PKS, kemudian PDIP, Golkar, semua saya lakukan pendekatan. Dan saya kebetulan dari 2015 pernah tinggal di Bandung, sehingga banyak juga anggota-anggota DPR RI baik dari Komisi 4 dan sebagainya itu dari Jawa Barat saya lakukan pendekatan. Selalu berkomunikasi. Lalu apa hambatannya Pak Wali? Komunikasi ke provinsi lancar, ke pusat juga lancar, tapi kok Sabang tanda kutip belum mendapatkan perhatian? Itulah perhatiannya masih kurang. Perhatian untuk wisata bagus, tetapi untuk yang saya sampaikan tadi Selat Hormuz itu saya rasa menurut saya hanya keraguan-raguan dari pemerintah Republik terhadap Aceh. Padahal yang namanya sudah damai, sudah berbaik-baik, sebenarnya tidak perlu lagi yang namanya khawatir. Walaupun Pak Wali pernah gitu kan, tapi sudah NKRI sekali Pak Wali ini kan? Iya jelas kan, apalagi sudah jadi ketua DPD PAN. Jadi tidak perlu lagi khawatir tentang dulunya
pemberontakan dan sebagainya itu nggak perlu. Yang namanya Aceh itu sudah damai-damai, diajak baik-baik kan gitu. Artinya sebenarnya keraguan-raguan yang perlu diselesaikan. Iya. Ya kan? Ya, dan Pak Wali memastikan bahwa kita semua sudah NKRI, semua aman. sudah sudah aman, tidak ada seperti dulu lagi ya Pak Wali. Nah, kemudian bicara terkait dengan komunikasi, saya dengar juga ada pernah ada perjanjian antara 3 negara itu, Malaysia, Thailand, kemudian juga Indonesia melalui Sabang, Genting, Phuket. Langkawi, Phuket, Sabang. Langkawi, Phuket, Sabang. Ini kan 3 tempat wisata yang luar biasa dan berada di Selat Hormuz tadi. Itu perjanjiannya seperti apa sih dulu Pak Wali, dan kenapa itu tidak berjalan atau belum mendapat manfaat dari situ? Kebetulan pada saat perjanjian itu dulu kita masih konflik. Oh, masih konflik. Sekarang kan nggak konflik lagi. Iya. Ya, makanya ke depan bisa dilanjut. Ini yang bikin perjanjian ini dari pemerintah Indonesia pusat atau wali kota? Wali kota. Wali kota sebelum saya. Sebelum Bapak. Ya. Nah, sejauh ini sudah ditindaklanjuti belum Pak Wali? Yang sudah untuk kapal layar. Kapal layar. Seperti apa itu? Itu setiap tahun. Ngirim itu. Itu seperti apa? Kegiatan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Spesial edisi hari ini, peringatan HUT ke-13 Berita1.com. Akhir kata saya Souza Hutapea, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X, ataupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita 1, bersatu menginspirasi.